Hampir 4.000 butir pil ekstasi disita oleh Polda Kepulauan Riau. Kepuasan publik terhadap penanganan arus mudik mencapai lebih dari 80%. Kapolres Grobogan mengapresiasi para purnawirawan Polri. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rotinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Senin 15 Mei 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun memimpin konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana narkotika. Polda Kepri menyita narkotika jenis ekstasi sebanyak hampir 4.000 butir, 371 gram ganja, dan sabu 10 bungkus, serta kokain. Pertama diungkap oleh Direktorat Narkoba Polda Kepri dengan barang bukti yang berhasil disita berjumlah 2.328 butir pil ekstasi dari hasil operasi tanggal 15 April. Sebanyak 2.240 butir sudah dimusnahkan. Kemudian Kapolda Kepri menyampaikan pengungkapan yang dilakukan Polresta Barelang pada tanggal 7 April 2023. Polresta Barelang menyita 1.489 butir pil ekstasi bersama dengan 3 tersangka yang diamankan. Selain itu, Polresta Barelang juga menemukan sabu sebanyak 10 bungkus serta ganja seberat 371 gram. Dalam konvers ini, Kapolda Kepri juga menyampaikan penemuan narkotika jenis kokain tanggal 10 April 2023 oleh Polres Anambas. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pengungkapan kasus narkotika, ada ekstasi, ada ganja, dan ada sabu serta kokain, serta 1 obat berbahaya, tapi sebetulnya harus izin edar. Dari keseluruhan kasus ini, yang sabu itu masuk dari luar. Kemudian dari kokain itu diduga dari luar. Adanya peredaran narkotika dari luar itu karena letak geografis kita memang berdekatan dengan laut lepas dan masuknya itu sangat strategis. Untuk masuk pertama sekali adalah ke daerah Kepri, terutama yang pulau-pulau barangkali sedikit pengawasan oleh aparat. Itulah yang mungkin dimanfaatkan oleh jaringan pelaku peredaran narkoba tersebut. Tentunya dengan adanya sebegitu banyak pulau kita memerlukan pengawasan yang lebih maksimal. Penangkapan ini harapan kita juga merupakan upaya untuk menekan peredaran narkotika masuk melalui pintu-pintu ataupun jalur-jalur yang selama ini kurang pengawasan. Sebagai tindak lanjut pemberitaan media yang menyebut ditemukan dugaan perjudian di Kepulauan Riau, Kapolda Kepri menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan tempat-tempat arena permainan. Pengecekan ini untuk memastikan tidak ada praktik perjudian. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien bersama Direskrimum Polda Kepulauan Riau, Kombes Pol Adi Projikan, turun langsung melakukan pengecekan arena permainan yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Kegiatan pengecekan ini dilakukan bersama tim gabungan Ditreskrimum Polda Kepri dan Satreskrim Polresta Barelang dengan sasaran 8 lokasi. Pengecekan ini untuk memastikan tidak ada praktik perjudian dan juga perizinan yang masih berlaku efektif. Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Trien mengatakan kegiatan ini merupakan perintah dari Kapolda Kepulauan Riau sebagai tindak lanjut pemberitaan media terkait adanya perjudian gelper. Ada 8 titik ya sudah kita cek tadi, bahwasanya ya semuanya sudah kita cek. Ini ada izinnya, ada perizinannya, ada dari yang mengeluarkan yaitu PTSP, ya, Provinsi Kepri. Ya itu yang pertama. Dari yang kedua ya kita cek juga di situ dalam hal ya penukaran pembelian koin ya di situ permainan itu tidak ada di tempat tersebut atau di lokasi gelper itu adanya transaksi uang ya adanya di situ. Ya, jadi termasuk di mall-mall di sini ya itu permainannya seperti di time zone di mana di mall-mall tersebut untuk gelper tersebut. Ya jadi sementara kita temukan seperti itu di lokasi. Di Reskrimum Polda Kepri, Kombes Pol Adi Projikan mengatakan memang saat ini belum ditemukan adanya dugaan perjudian. Namun Reskrimum Polda Kepri akan terus melakukan pemantauan dan penyelidikan ketika menemukan kondisi yang terbukti. Memang saat ini kami belum temukan adanya dugaan perjudian di kegiatan gelper tersebut. Namun demikian kami dari Reskrimum akan terus melakukan pemantauan dan penyelidikan ketika menemukan suatu kondisi yang terbukti melakukan suatu kegiatan perjudian, maka kami tidak akan segan-segan untuk memproses dan memidanakan terhadap kegiatan tersebut dan menutup dan merekomendasikan izinnya dicabut ke PTSP. Dalam kesempatan ini, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau mengimbau para pelaku usaha harus benar-benar mematuhi aturan dalam melakukan kegiatannya. Tim Humas Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kebakaran lahan terjadi di Desa Lobu Siregar, Kecamatan Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Berkat informasi warga yang ditindaklanjuti oleh Babin Kamtipmas Polsek Siborong-Borong, api cepat dipadamkan. Menerima laporan warga tentang adanya pembakaran lahan tanpa pengawasan, Babin Kamtipmas Polsek Siborong-Borong Polres Tapanuli Utara, Bribka MBS Sihombing, segera meluncur ke lokasi. Saat itu api di lokasi kebakaran di Desa Lobu Siregar 2 sudah membesar. Bribka MBS Sihombing segera menghubungi pemadam kebakaran Siborong-Borong. Diduga terjadi pembakaran di salah satu lahan di Simpang Simarumpu, masuk ke dalam, diduga dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan telah dilakukan kontak ke pihak Damkar Siborong-Borong. Api akhirnya berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Terkait kebakaran ini, Bribka MBS Sihombing menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas kepada masyarakat bahwa pelaku pembakaran hutan atau lahan dapat dipidana. Untuk itu, kepada masyarakat diimbau agar selalu bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtipmas, dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di lingkungan masing-masing, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, Bribka MBS Sihombing juga mengimbau warga agar tidak terlibat segala bentuk perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Tim Humas Polsek Siborong-Borong Polres Tapanuli Utara, Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Personil Polsek Medan Tuntungan, Polrestabes Medan, Polda Sumatera Utara menggelar razia balap liar yang digelar pada Minggu 14 Mei. Dan razia balap liar ini melibatkan Kapolsek Medan Tuntungan, itu Christine Malahayati Simanjuntak dan 4 personil Polsek Medan Tuntungan, 3 anggota Koramil 007 Medan Tuntungan, 4 orang dari Kecamatan Medan Tuntungan, dan 5 orang dari Kelurahan Laucih dan para kepala lingkungan Kelurahan Laucih. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pihak Muspika Kecamatan Medan Tuntungan melakukan razia, mencegah aksi balap liar sepanjang Jalan Jamin Ginting, dan juga mengimbau pada warga agar membantu Muspika Kecamatan Medan Tuntungan untuk mengantisipasi balap liar sehingga terciptanya keamanan dan
ketertiban dan juga melarang kegiatan balap liar tengah malam yang sangat mengganggu dan meresahkan di saat jam istirahat malam para warga. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan,
Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol Print Laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Siang. Pemirsa, masyarakat menilai pengaturan lalu lintas pada arus mudik dan pada arus balik Lebaran tahun 2023 lebih baik dari tahun lalu. Hal ini terlihat dari hasil survei indikator yang diadakan sejak tanggal 30 April hingga 6 Mei lalu. Kepuasan masyarakat terhadap kelancaran arus mudik Lebaran tahun ini meningkat sebanyak 89,5%. Arus mudik Lebaran menjadi salah satu isu dalam negeri yang menjadi perhatian publik setiap tahun. Menjelang dan pasca Lebaran, biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Apabila tidak ditangani dengan baik, situasi ini bisa berakhir dengan tragedi. Untuk itu, Polri terus meningkatkan pelayanan dengan bersinergi dengan TNI dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini menunjukkan hasil yang positif. Dikutip dari laman kompas.com, Jasara Harja mencatat jumlah kasus kecelakaan selama arus mudik Lebaran 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Data ini berbanding lurus dengan kepuasan warga yang melakukan perjalanan mudik tahun 2023. Berdasarkan survei opini publik terhadap arus mudik dan balik Lebaran 2023 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator menunjukkan 81,8% pemudik puas terhadap pengaturan lalu lintas Polri. Kepuasan masyarakat pada kelancaran arus mudik ini meningkat sebanyak 89,5% dibandingkan tahun lalu. Survei yang dilakukan dari tanggal 30 April hingga 6 Mei 2023 ini menanyakan kepada 1.218 responden yang dipilih secara acak dengan margin kesalahan 2,9% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Pertanyaan yang diajukan antara lain mengenai kondisi jalan, angkutan umum, informasi mudik, peran kepolisian, strategi kontraflow dan satu arah termasuk angkutan penyeberangan antar pulau. Survei ini diharapkan memberi gambaran tentang penilaian publik atas penanganan mudik Lebaran serta menjadi bahan rujukan pengambilan kebijakan terkait mudik di tahun mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk Polri TV. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Kennedy Muslim, peneliti utama dari Lembaga Survei Indikator. Selamat siang, Kennedy. Ya, bisa dijelaskan seperti apa mekanisme survei ini dilakukan? Ya, Lydia, jadi tahun ini lembaga kami melakukan survei dengan metode telepon, survei telepon terhadap warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas, ini yang mempunyai hak pilih ya. Ini survei yang kita lakukan secara rutin tiap tahun. Survei telepon ini merepresentasikan 83% dari populasi warga nasional gitu. Dan dari survei telepon ini kita ingin mengcapture evaluasi publik atas penanganan arus mudik di tahun pasca Lebaran di tahun 2023 ini. Di survei ini ya kami temukan memang apresiasi publik dan evaluasi yang sangat positif terhadap kinerja Polri dalam memastikan penanganan arus mudik berjalan dengan lancar. Itu tercermin dari 31,3% responden yang menyatakan mereka melakukan mudik pada tahun ini, yang merepresentasikan sekitar 66 juta, dan apabila mereka membawa satu anak atau anggota keluarga itu sekitar 100 juta sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan bahwa tahun ini akan menjadi arus mudik yang dengan jumlah pemudik yang terbesar ya. Dan itu kita temukan di survei kita, terutama di kalangan yang melakukan mudik, yakni sekitar 31,3% dari responden survei telepon kita menyatakan sangat puas terhadap
penanganan arus mudik selama Lebaran tahun 2023 ini. Ada 89% hingga yang menyatakan puas, dan di kalangan responden umum itu tingkat kepuasan terhadap penanganan arus mudik mencapai 77%. Ini tentu merupakan sebuah prestasi dari jajaran kepolisian maupun instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan maupun Jasa Raharja yang sudah begitu baik menangani arus mudik tahun ini, sehingga tidak ada kasus-kasus seperti yang terjadi di tahun 2016, ada kasus tol Brexit dan sebagainya. Ini tentu menjadi apresiasi tersendiri oleh publik terkait dengan evaluasi penanganan arus mudik Lebaran 2023. Ya, berarti dari data yang Anda sampaikan tadi, 31,3 responden itu yang mengikuti survei ini, mereka adalah pelaku perjalanan mudik Lebaran ya. Nah, kemudian hal apa yang paling membuat responden ini merasakan adanya peningkatan kualitas mudik tahun ini dibanding tahun sebelumnya? Ya, jadi kita mengevaluasi beberapa pertanyaan, kita ajukan berbagai faktor, yakni jadi dari faktor angkutan umum, kondisi jalan, pengaturan lalu lintas, maupun ketersediaan bahan bakar. Dan di semua aspek ini, 4 aspek ini, ketika kita tanyakan kepada responden survei telepon kita, mayoritas di atas 60% itu menyatakan sangat puas dan cukup puas terhadap kondisi angkutan umum, pengaturan lalu lintas, maupun ketersediaan bahan bakar selama arus mudik Lebaran tahun 2023. Mungkin yang agak rendah itu hanya terkait dengan kondisi jalan gitu. Itu pun juga masih sekitar 64% yang mengatakan kondisi jalan sudah sangat baik dan cukup baik gitu. Namun ini yang paling rendah di antara keempat faktor tersebut yang kita tanyakan dalam survei. Dan ini juga kita menanyakan apakah kebijakan kontraflow dan pengaturan arus lalu lintas satu arah itu sudah cukup baik, dan responden juga menyatakan setuju, dan kebijakan tersebut sangat didukung oleh responden dari survei telepon ini sebagai salah satu hal positif yang menjadi catatan mereka terkait dengan evaluasi penanganan arus mudik 2023 ini. Ya, Kennedy, apakah survei ini juga menanyakan atau catatan-catatan dari pemudik, hal-hal apa yang masih perlu ditingkatkan untuk kegiatan mudik dan balik di tahun-tahun yang akan datang? Tidak ada spesifik pertanyaan terbuka terkait dengan apa yang harus ditingkatkan, tapi ini dibandingkan dengan data tahun lalu, ini memang ada peningkatan cukup signifikan ya dibanding tahun lalu yang terkait dengan evaluasi responden yang menyatakan sangat cukup puas dengan penyelenggaraan mudik tahun 2023 ini. Dari 73% di bulan Mei 2022, di tahun ini menjadi 78%. Jadi ada peningkatan sekitar 5% dari kepuasan dari evaluasi publik atas penyelenggaraan mudik Lebaran 2022-2023 ini. Baik, setidaknya dari hasil survei ini dapat menjadi bahan evaluasi baik dari instansi Polri dan juga Kementerian Perhubungan dan juga Jasa Raharja yang tadi, Jasa Marga maksud kami yang Anda katakan tadi. Semoga kegiatan arus mudik di tahun-tahun depan akan lebih mendapatkan kepuasan publik yang lebih tinggi lagi dari tahun ini, dan yang terpenting itu memang nyaman, keamanan dan kenyamanan yang sangat dibutuhkan oleh para pemudik ya, Kennedy ya? Ya benar, kita ada menanyakan terkait dengan kebijakan penjagaan dan pengawalan rumah dan kendaraan bermotor yang ditinggalkan mudik ya. Jadi ada sekitar 83,8% yang mendukung adanya kebijakan mendapatkan evaluasi positif dari pelayanan Polri untuk menjaga rumah atau kendaraan bermotor ketika ditinggalkan mudik gitu. Apakah terkait dengan evaluasi kepuasan mereka, 83% juga menyatakan sangat puas dengan pelayanan yang menggunakan jasa pelayanan dan menyatakan puas terhadap pelayanan tersebut. Ya, bahkan ada sejumlah Polres atau Polresta itu yang membuka halaman kantor mereka untuk menerima titipan kendaraan di saat arus mudik kemarin. Baik, terima kasih Kennedy Muslim, peneliti utama dari Lembaga Survei Indikator, sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih. Baik, terima kasih Lydia.
Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin.
Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ambulans, kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan.
Pastikan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Informasi terhangat dari tanah air. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan arus lalu lintas pada siang hari ini di beberapa tempat di Jakarta dan Jawa Barat juga Yogyakarta, saya sudah terhubung dengan Bribda Eklesia, anggota NTMC Korlantas Polri. Ya, Bribda Eklesia, silakan dengan laporan Anda. Ya, Bribda Eklesia. Baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Kembali bersama kami dari NTMC Polri. Saat ini kami akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama, kita akan pantau di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dari arah eksil tol Tangerang menuju Harmoni maupun Cawang dan juga dari arah Cawang menuju Grogol melalui flyover pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan terjadi menjelang antrean traffic light saja, namun selepasnya kembali normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang telah mematuhi aturan lalu lintas dan telah berhenti di belakang garis stop yang ada pada saat menjelang antrean traffic light. Dan selanjutnya, untuk titik selanjutnya kita pantau di Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak pada siang hari ini terpantau ramai dan lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan tidak menerobos jalan yang berlawanan arah demi keselamatan dan kelancaran berlalu lintas kita bersama, dikarenakan di kawasan ini merupakan kawasan yang rawan akan kecelakaan. Dan untuk titik selanjutnya kita akan pantau di Jalan Raya Lingkar Nagrek. Dari arah Garut yang akan menuju ke Bandung Atas,
pada siang hari ini terpantau cukup lengang, namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan Anda dan juga menjaga batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk titik yang terakhir kita pantau di kilometer 0 Jalan Malioboro, Yogyakarta. Dari Jalan Abu Bakar Ali menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang pada siang hari ini terpantau cukup ramai dan lancar, namun kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati atas ramainya aktivitas masyarakat di kawasan ini dan juga banyaknya kendaraan tradisional yang berlalu lalang di kawasan ini. Untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Bribda Eklesia, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Kapolres Grobogan menghadiri kegiatan halal bihalal sekaligus pertemuan rutin pengurus Purnawirawan Polri. Kegiatan ini dilakukan di Aula Jana Nuraga, Polres Grobogan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momen yang positif untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan para Purnawirawan Polri. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan menghadiri kegiatan halal bihalal sekaligus pertemuan rutin pengurus Purnawirawan Polri. Kegiatan ini diadakan di Aula Jana Nuraga, Polres Grobogan. Dalam sambutannya, AKBP Dedi Anung Kurniawan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kontribusi para Purnawirawan Polri dalam membangun institusi kepolisian di Indonesia. Kita Polres Grobogan melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang ditingkatkan seperti patroli dan juga operasi miras, operasi lalap liar dan lain sebagainya yang kemarin juga kita musnahkan ada ribuan botol miras. Syukur alhamdulillah kita dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik dan sehingga kegiatan masyarakat berjalan dengan aman dan lancar yang ada di Grobogan ini. Kemarin juga kita ada program untuk kunjungan ke polsek-polsek. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari PP Polri yang berkenan hadir di Polsek untuk bertatap muka. Jadi kami alhamdulillah dalam 1 bulan puasa kemarin sudah 19 Polsek saya kunjungi. Tentu ini untuk mendekatkan kita kepada anggota-anggota yang ada di Polsek supaya mereka termotivasi dan juga mendekatkan mereka dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan. Acara halal bihalal yang dilakukan sekaligus pertemuan rutin pengurus Purnawirawan Polri. Hal ini diharapkan dapat menjadi momen yang positif untuk memperkuat hubungan antara kepolisian dan Purnawirawan Polri. Dari Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42. Dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri Presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Kembali bersama kami di Presisi Siang. Bribka Martono, Babin Kamtibmas, Polsek Angata, Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Selatan melakukan giat Quick Wins Presisi. Kegiatan ini merupakan sinergitas kepolisian sektor Angata dan masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Bribka Martono, Babin Kamtibmas Polsek Angata, Polres Konawe Selatan melakukan giat Quick Wins Presisi. Program 4 optimalisasi pemolisian masyarakat kegiatan meningkatkan patroli rutin. Bersama masyarakat, Bribka Martono melaksanakan bakti sosial bersama warga desa Puau dalam membenahi pembangunan masjid. Babin Kamtibmas merupakan personil Polri yang bertugas di desa sebagai ujung tombak dalam menjaga serta membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain membantu pembinaan dalam hal keamanan dan ketertiban, Babin Kamtibmas juga melakukan kegiatan kemasyarakatan lain, seperti halnya kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Hal tersebut selaras dengan apa yang dilakukan oleh Bribka Martono, yang merupakan Babin Kamtibmas dari Polsek Angata, Polres Konawe Selatan.
Kegiatan ini merupakan sinergitas kepolisian sektor anggota dan masyarakat untuk menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Tak lupa, Bribka Martono juga selalu menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kesehatan sehingga aktivitas bekerja dan sosial masyarakat tidak terganggu. Dari Humas Polres Konawe Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung bersama unsur Forkopimda Kabupaten Simalungun mengikuti pelantikan kepengurusan Perbakin Simalungun yang dilantik secara langsung oleh Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin. Pelantikan kepengurusan Perbakin Simalungun periode 2023-2027 ini ditandai dengan penyerahan plakat dan bendera pusaka Perbakin kepada Bupati Simalungun dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dilantik menjadi Ketua Umum Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Simalungun bersama pengurus lainnya, yaitu Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infantri Hadrianus Yosi Suherman. Kegiatan ini dirangkaikan dengan kunjungan silaturahmi Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sewilayah Komando Resor Militer 022 Pantai Timur atau Korem 022 Pantai Timur. Dalam sambutannya, Ketua Perbakin Sumatera Utara, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Daniel Chardin berharap kepada pengurus Perbakin Kabupaten Simalungun agar bisa membina, menyiapkan, dan siap mendukung setiap kejuaraan menembak. Selanjutnya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung mengatakan dirinya siap mendukung kepengurusan Perbakin Simalungun. Usai pelantikan, Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Daniel Chardin beserta Bupati Simalungun dan pengurus lainnya menuju lapangan tembak untuk melihat langsung perlombaan menembak yang juga diikuti oleh Kapolres Simalungun dan Forkopimda Kabupaten Simalungun. Tim Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung menghadiri perayaan Paskah pemerintah kabupaten dan Forkopimda bersama masyarakat bertempat di halaman gereja GKPS 3 Runggu, Nagori, Pematang Purba, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Sambutannya, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung selaku Ketua Panitia Perayaan Paskah menyatakan tujuan dari perayaan Paskah ini sejalan dengan makna tema perayaan Paskah di Simalungun, yaitu sebagai reintrospeksi hati dan pikiran dalam hidup, yaitu dengan meneladani Yesus Kristus dan pengorbanannya di kayu salib, serta memperingati kebangkitannya dari kematian. Kapolres Simalungun menambahkan, dalam momentum perayaan Paskah di Kabupaten Simalungun, sinergitas TNI Polri, pemerintah Kabupaten Simalungun, serta unsur Forkopimda bersama masyarakat untuk bekerja sama membangun bangsa dapat selalu terjalin dan semakin solid. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42. Destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur bersiap menyambut kedatangan ribuan delegasi. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap mengamankan agenda internasional KTT ASEAN ke-42 dengan sistem pengamanan berskala internasional, teknologi terkini Command Center Polri, kendaraan ramah lingkungan, serta pengamanan yang humanis. Polri presisi siap mendukung keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan KTT ASEAN melalui Operasi Komodo 2023. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Mari kita tunjukkan keramahan dan kearifan budaya Indonesia kepada dunia dalam momentum ASEAN Summit. Polri siap memberikan jaminan keamanan dan ketertiban untuk kelancaran ASEAN Summit. ASEAN Matters, Epicentrum of Growth.
informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Seiring dengan berakhirnya pembatasan masuk migran selama pandemi, para migran berbondong-bondong mencoba untuk masuk ke Amerika Serikat melalui perbatasan di selatan. Presiden Joe Biden berencana memperketat aturan pencari suaka, namun oposisi khawatir akan meningkatnya imigran ilegal. Selengkapnya dalam liputan tim VOA berikut ini. Nasib para migran ini terombang-ambing. Mereka menanti kepastian untuk bisa masuk ke AS di tengah aturan baru imigrasi. Title 42, aturan imigrasi selama pandemi COVID yang memperbolehkan petugas perbatasan mengusir langsung para migran, kini telah berakhir. Meski demikian, pemerintah Presiden Joe Biden mengumumkan pembatasan suaka baru. Migran baru bisa masuk ke AS jika punya janji temu yang didaftarkan lewat aplikasi. If you enter under any other circumstance besides the app or at a pre-scheduled appointment, you will not be considered eligible for asylum, which, having worked day in and day out with people who are waiting, especially here in Matamoros, that is precisely what they're seeking, an opportunity to be heard for asylum. Ada 1.000 janji temu yang tersedia setiap hari lewat aplikasi CBP One, namun itu dirasa tak cukup. Siempre le sale lo mismo, no hay cupo, ya estamos ya desesperados, no sabemos qué hacer. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS membela kebijakan pemerintah Biden. The greatest level of frustration is actually being able to make the appointment, not the utility of the CBP One app itself. That is, again, another example of a broken immigration system. Title 42 yang diterapkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump awalnya untuk mencegah persebaran virus COVID-19 pada Maret 2020. Aturan ini mengusir migran sedikitnya 2,8 juta kali karena tak jarang para migran berulang kali mencoba masuk ke Amerika Serikat. Untuk mengantisipasi lonjakan migran pasca penghapusan Title 42, pemerintahan Biden menyiagakan 1.500 pasukan ke perbatasan selatan AS. Wakil rakyat dari partai oposisi, Partai Republik, mengkritik Biden yang tidak cukup bertindak bagi keamanan warga AS. Biden border policies jeopardize national security and endanger all American families everywhere of a terrorist attack by illegal aliens. Namun Hakim Daerah Cameron County di Texas menilai wilayahnya masih aman. Just because we've had these surges in numbers of immigrants and migrants, that in and of itself has not created the border as an unsafe area. It's just created a situation that our immigration system is broken, and we've known that for more than 40 years, and yet administration or Congress after Congress continues to kick the can down saying, let somebody else deal with it because they don't want to deal with the political fallout. Untuk saat ini, misi petugas patroli perbatasan adalah memastikan migran masuk sesuai peraturan dan menindak pelanggar. Another thing that's going to come with Title 8 are consequences. What I mean by that is that people are going to be removed. Okay, it's no longer referred to as deportation, but it's a synonym. Okay, people will be deported. They will be facing deportation with a ban of re-entry of 5 years. Januari lalu, pemerintah Biden umumkan akan menerima 30.000 orang per bulan dari Venezuela, Kuba, Haiti, dan Nicaragua, asal mereka mendaftar secara legal.
Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.